adikmu bagi kakak. Bentar Pak, Buat ditelepon lagi. Bentar Pak, saya terakhir. saya bab 2 sih Pak. Bab 2 dia seperti mana? Bab 2 ini udah putih sih Pak. Udah putih. Oh, bagus loh. Kelihatan. Jadi ini ditanya. Ini saya teorinya saya ngambil stakeholder teori. Nah, terus Stakeholder teori, terus saya juga kemarin udah seperiksa juga. Bab 2 udah seperiksa juga kan? udah Dia perbaiki. udah. Nah, Mm-mm. itu di perbaikannya. Iya, Itu ini stakeholder teori ini udah saya tambahin semua di sini stakeholder teori. Terus saya juga masukin teori sustainable teori. Iya. Soalnya ini nyambung sama green financing. Terus habis itu pokoknya teori-teorinya udah saya masukin semua di sini. Salah satu itu dipakai untuk menyusun hipotesis ya. Dan logikanya ya. Oh iya. Terus pokoknya teori-teorinya udah saya masukin semua sih Pak. Iya. Terus Bapak kan suruh nambahin ini ya di sini. Mana ya? Nah, di sini di penelitian terdahulu di sini tuh kan saya kan langsung table ya Pak ya. Jadi saya Penjelasan mana? Penjelasan narasinya. ini Narasi masing-masing itu. Ini satu narasi, satu linear. Langsung tabel tuh disingkat aja. Jadi misalnya nih satu linear. Misal Ozili tahun sekian. Dia telah meneliti topiknya apa kan. Terus berapa populasi di mana, sampel berapa. Dari skripsi saya itu, skripsi. Terus sampel berapa, tempatnya di mana, kapan. Ya. oke. Itu terus jelasin karena ini kan bisa jelasin nih. Itu pulpen ini bukan jangan kelima di sini, pintar aja ya. Oke. Tabel itu kan ringkasan dari penjelasan kita. Jadi bisa juga tabel dulu baru kamu menjelaskan atau penjelasan dulu tabel sama aja. Oh gitu. Iya, betul mau tiba-tiba tabel, kucing bikin per poin. Iya sih benar sih Pak. Ini. Berarti ini saya yang di atas itu saya jelasin. Iya, bukan jelasinnya menjelaskan lebih lengkap. Satu linear itu lebih lengkap kan. Baru dikasih tabelnya gitu ya Pak. Iya, ringkasan terlampir ringkasan lihat tabel sekian gitu. Oke. Jadi misalnya nama pengarang tahun meneliti tentang apa, terus populasi di mana, sampel ada berapa, terus tempatnya di mana, kapan, terus dia meneliti modelnya apa, regresi data panel atau apa, itu variabelnya apa saja itu, Oke. dependennya, hasilnya gimana, terus hasil gimana, terus apa aplikasinya sedikit lihat di jurnalnya, itu ya. Oke. Kamu sampaikan masing-masingnya itu. Terus nanti di tabelnya baru kamu tulis kayak gini, terus nanti segapnya bandingkan dengan kamu, kamu dengan penelitian dia. Banding apa? Segap ini kan belum tahu banding sama siapa di segap itu kan nanti keseluruhan kan. Ada jadi ini pembandingan penelitian yang bersangkutan dengan penelitian yang kamu lakukan. Iya. Di segapnya, maksudnya di segap di mana? Kamu mau ada bandingan nggak bisa di segap di tabel itu nggak bisa. Berarti kalau misalnya kayak gini berarti enggak ya Pak? Segap sama siapa? Sama kamu belum segap tuh ya. Oke. Segap namanya itu ya. Oke deh. Berarti dia ditaruh di sini. Ya sejauh ini nggak ada bedanya. Ini moderasi nih. Kalau ini ponderasi. Iya. Oke deh Pak. Itu ya. Terus apa lagi itu? Ya ini sama pembentukan hipotesis. Biasanya ini yang pertama terkait dengan grand teorinya menjelaskan hubungan apa nih given apa nih green financing terhadap stakeholder teori sama sustainable teori. Ini bandingan itu kan. Ada grand teorinya. Ya bisa jelaskan itu. Hubungannya apa lini pertama itu? Pertama apa penjelasan yang pertama itu? Yang di sininya Pak? Iya apa penjelasan? Coba baca. Apa jelaskan apa itu? Kan green financing kan dia itu kan kegiatan pembiayaan ini apa? Bukan definisinya, tapi bagaimana hubungan green financing terhadap profitability bank umum dikaitkan dengan green theory berdasarkan green theory itu apa? Bukan menjelaskan itu udah ada, ngapain lagi dulu ulang? Iya, soalnya kan sustainability theory dia kan bilang kalau misalnya perusahaan yang berkelanjutan itu tuh dia tuh kan nggak fokus sama ini aja kan ya Pak ya, nggak fokus sama profit aja, tapi dia itu tuh juga fokus sama lingkungan juga. Terus green financing kan itu kan kayak masuk gitu kan sama sustainable theory, jadi saya masukin ke sini. Ya hubungan dengan itu apa bisa nggak green theory menjelaskan hubungan antara green financing terhadap profitability?
Bisa nggak jelaskan? Kalau nggak bisa, berarti ground theory nggak bisa dipakai. Oh gitu. Iya, logika ground theory itu dipakai itu jelas hubungan itu. Ngerti nggak? Oke. Baru ini penelitian sebelumnya ada yang positif dan negatif macam. Iya, Ya, ini sesuai dengan yang kamu kutip penelitian sebelumnya. Ya, udah Cuma sesuai. ya itu. Ya udah, ini udah Itu sesuai. itu hipotesis ya. Oke deh. Ya. Berarti yang direvisi ini aja di Sama apa tadi itu? Tadi ini, terus habis itu yang tabel itu. Yang Tabel, ya, itu kan prinsip-prinsipnya. dijelasin juga semuanya. Itu aja sih Pak. itu yang kenapa udah tinggi, udah tinggi, apanya udah tinggi, udah rendah ya. Oke. Ya. Terus apa lagi itu? Itu aja. Itu aja sih. Kayak gini Pak. Mana? Itu spasi. Bukan pakai nomor-nomor itu. Pakai urutan abjad. Oh gitu. Kemarin saya diajarin kan sama teman saya ya Pak ya buat pakai Mendeley. Siapa tuh? Jadi itu ya minggu depan perbaikannya sama bab 3 ya, sama data pustaka. Ya. Oke, minggu depan langsung bab 3 sama perbaikan bab 2. Iya, sama bab 3 ya, sama data pustaka ya. Ya, oke. Tapi Kamis depan tuh saya akibatnya jam 9 malam supaya di BSI. Iya, jam 9 baru sampai BSI. Baru BSI baru pulang. Iya, tapi karena baterai saya habis, terus saya mau ngecas dulu jadi jam setengah 10 baru pulang. Masya Allah. Jam 10 sampai rumah jam berapa? Jam setengah 12. Tapi setengah 10 tuh nggak macet lagi dong? Masih Enggak, macet? soalnya saya naik kereta. Oh, naik kereta. Jalan negara ini. Jam berapa suruh? Jam setengah 10? Jam setengah 10. Maksud negara itu supaya dia jam 10. Oke. Dia 10. Kalau nanti coba terus kan Jumat, habis Jumat langsung pergi lagi. Ya. Jumat ya. Bisa Jumat sih saya banyak sekali jalan biasanya. Ya. Oke deh Pak. Jadi kebetulan habis besok malam ya, jam 7 ya. Ya. Di malam saya lagi di Padang. Pada ponakan saya itu baralik pesta pernikahan. Saya harus pulang ya. Ya. Ini masuk ke BSI ini. Ke BSI ini apa? Iya, naik Motor. TJ. Hah? Naik TJ. TJ itu apa? Atau di Jakarta. TJ. Naik TJ. TJ mau naik harganya itu? Iya, jadi 5.000 Pak. 5.000. Bentar dulu, aduh ini mana sih? Bentar dulu. Ini mana sih? Udah. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, sih. Ya. Kemarin saya nggak bisa Pak. Hah? Kemarin saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa online? Kemarin saya belum pulang jam 7, belum nyampe rumah. Oh. Mau di mana magangnya? Di Cikini Pak. Cikini rumah di mana? Antara, LKBN Antara. Oh, dekat dong. Iya. Dekat dong nanti kan. Kamu sampai di mana kemarin? Saya udah sampai bab 3 Pak. Bab 3. Kemarin kan Bab 2 udah kurisi udah. udah. Udah bab 3. Dulu kan ini nih. Nah kemarin Tadi hilang nih. Beb itu. Gede lagi. Gede lagi mata saya kelihatan. Ya. Kamu dari salon nih? Hah? Dari salon, Mang? Enggak. Oh, miak sendiri. iya. Kemarin tuh saya kan udah sampai selesai kan Pak bab 3, cuma tinggal yang analisis model regresi sama uji hipotesisnya aja. Kamu nama siapa? Lupa terus. Tariza Pak. Tariza. Tariza aja nama Tariza Andini Pratiwi. Lupa terus. Nah, terus gimana? Ini analisis model regresi saya. Saya pakai Dari awal bab 3 awal mana? Populasi mana? Jangan langsung aja. kemarin saya udah sih Pak. Udah sampai di mana kemarin tuh bab 3 itu? Saya udah selesai bab 3. Oh, udah selesai. Tapi suruh kurang di analisis persamaan regresi Oh iya. modelnya ini. Terus. Ya kemarin kan Bapak minta yang penelitian itu kan modelnya. Iya, terus. Ini saya pakai regresi linear berganda. Itu nama pesawat saya. Iya. Udah ini. Tobinski. Ya, terus. Terus analisis model regresinya pakai common effect model. Terus Bukan kamera apa? Oh, itu cara mengecek anunya. Kan ada 3 cara tuh. 3 pendekatan. Pendekatan. Common Nah, effect dites dulu. model. Gimana tesnya? Yang pertama common effect model. Nah, ngetes gimana tuh? Ini pendekatan paling dasar dalam analisis data panel. Ini gabungin cross section sama template. Iya, bahasa dia common effect model, cara ngetes gimana? Ada kasih tahu nggak? Cara nguji gimana? Kan diuji tuh.
Menggunakan metode ordinary least square. Oh, bukan common effect itu kan. Jadi persamaan data paling itu diuji dengan common effect model. Apakah bisa common effect model atau enggak? Ada kuncinya, ya. Bukan itu kalau nggak kalau signifikan baru masuk ke uji yang kedua. Yang kedua. Kalau signifikan masuk uji ketiga, gitu loh. Efek. Ngerti nggak? Iya Pak. Itu, ya. Iya. Nah itu kamu jelaskan cerita itu, ya. Baik. Jangan konsep aja gitu. Tapi harus tahu untuk apa. Jadi ini bukan mode bukan mode gunakan tuh menguji apakah bisa menggunakan model VFX atau common effect atau gimana. Ya. Dia balik lagi itu catatannya, ya. Iya Pak. Apa lagi tuh? Kemudian kemarin Itu sebenarnya uji T aja. uji hipotesisnya itu uji T sama adjusted coefficient. Oh, jadi itu bukan uji hipotesis tuh, itu uji fit model itu. Oh, berarti ini Uji di fit luar model hipotesis ya Pak? boleh dimasukkan ke persamaan, penjelasan persamaan regresi, persamaan penelitianmu masuk di situ. Untuk menguji fit model pakai ini, bukan uji hipotesis tuh, ya. Nah, apalagi uji hipotesis uji T aja kamu pakai kan. Ada lagi lain kan. Dipindahin itu tuh ke bagian penjelasan persamaan regresi, akan ada persamaan regresi itu. Kamu mesti tahu lah regresi ini untuk effect-nya menggunakan uji itu. Uji apa? Uji square, ya. Oh, udah pernah saya itu, saya video belum? Belum? Di Zoom doang Pak, saya Di kan Zoom ya. offline baru ini. Iya. Boleh offline baru sekali ini. Iya. Oh, iya. Udah Pak sampai Saya itu aja, ya. Daftar pustaka mana bikin? Apa Pak? Daftar pustaka. Udah Pak, ini Mana daftar pustaka pustakanya? saya. Ya. Dari bab 1 sampai bab 3. Nama saya ada. Tulisan saya. Ada Pak. Mana? Jurnal Bapak itu Ada. yang sama Itu saya udah pergi dah. Elin Pergi dah tuh. Nazla. Si siapa bukan yang situ, yang si Marisa. Marisa mana? Pergi dah. Marisa. Mungkin di Berita Pustaka. Penelitian saya udah ada Berita Pustaka kamu, udah. Penelitian siapa? Saya dong, udah. Belum. Oh, masukin lah, kau kena durhaka kamu ngasuhin saya. Terus yang lainnya kau masukin, masa saya nggak masukin? Iya Pak, iya Pak. Ya, dah, kau masukin saya teken loh. Pak. Ya, masukin ya. Iya. Bisa Sparta, Sebentar Pak. sparta.ibs.dc.id itu aja namanya. Ya. Dari manajemen laba. Jadi kau perbaiki itu minggu depan datang sebentar sini itu daftar sempro, ya. Iya Pak. Ya, daftar sempro. Ya ke hari Kamis pagi. Hari Kamis itu saya pergi ke asal ada Rabu. Bisa Rabu nggak kamu sini? Kalau Rabu kayaknya saya bisanya online deh Pak. Online, berarti Kamis online. Boleh online. Saya Kamis online kan saya jarak ke Kamis. Itu lagi di Padang saya ke Padang. Oh, Kamis sampai Senin. Jadi online jadi minggu boleh. Ya, udah. terima kasih Pak. Berarti minggu kalau besok nggak usah bimbing sama saya lagi. Iya, saya langsung daftar aja. Ya, sidang. Hari Minggu ya masukin ya. Iya Pak. Ke email saya. Tapi sebelumnya kamu WA saya dulu, kurang tuh nggak tahu saya. Iya baik Pak. Ya dulu ya. Iya. Untuk kalau kan biasanya ada daftar yang pertemuan. Ya, abis itu kirim saya ke melalui daftar untuk persan sidang kan. Nah, kirim juga setelah itu. Di email juga Ya, aja. setelah itu kirim. Bapak udah tanda tangan. Iya, itu kirim tuh. Ya. Atau sekalian kirim juga boleh. Iya. Ya. Sekalian tekan semua. Baik Pak. Nggak usah bimbing sama saya lagi ya. Iya Pak. Ada mau tanyakan nggak sebelum kamu pergi ini? Udah sih Pak itu. Hah? Itu nyesal loh. Oh, sama mau ini sih Pak, saya mau Apa? nanya bab 2 saya. Bab 2 kenapa? Kan kalau di bab 2 tuh harus masukin semua rumus di variabel itu nggak sih Pak? Iya, maksudnya 2. Rumusnya ada beberapa pendapat, beda-beda. Kamu pilih yang mana ya? Termasuk yang nilai perusahaannya juga ya Pak? Iya, tentang selalu rumus sini. Kamu pakai yang mana di penelitian kamu ini itu. Nah, itu masuk ke bab 3 nanti yang kamu pakai itu ya. Dah. Kamu bab 3 mu data variabel regresi variabel dah? Udah. Ya udah. Ya, udah sama tabelnya juga. Iya. Nah, yang Apalagi mau nanyain? bab 2 ini kan yang GCG itu kan saya pakai yang ini kan Pak. 5 perhitungan yang kapabilitas Ya, GCG itu udah berapa tuh? Bicara menentukan udah berapa? GCG. Udah 2.
sama RGC ya Pak? Iya, itu sebenarnya semuanya, tapi kamu pakai yang mana? Dan berarti saya jelasinnya saya pakai yang mananya di bab 3 ya Pak? Bukan di bab 3, di bab 2 itu kamu pakai ada berapa? Ada pendapat 1, 2, 3 cara. Kamu cara mana pakai di bab 2, alasannya apa? Oh, Di bab 3 kan kamu pilih aja. Bab 3 itu pilihan kamu kajian teori kan? Yang kamu kaji itu kamu pilih, dari kajian teori kamu pilih yang B misalnya. Itu yang itu B, kenapa B? Nah, itu nanti di bab 3 langsung B aja, jangan dianalisis lagi. Itu udah keputusan ya. Udah apa lagi? udah Pak, itu aja. Udah ya. Iya Pak, Oh, jangan stres. itu aja Pak. Ya. Itu segitu Makasih ya, Pak. Ya, udah. 2 kali salam ya. Makasih Pak. Ya. Hati-hati ya, itu jatuh itu laptop itu, hati-hati. Ya. Waduh, ngiri saya nak bawa laptop jatuh pecah tu. Dah panggil satu. Kamu nama siapa? Tariza. Najla Pak aku. Oh, Oh, itu Tariza. Bingung saya. Kamu Najla apa namanya? Najla apa? Najla Aulia Pak. Najla Ulia. Oh, Najla Ulia. Kemarin terakhir tu yang online udah sampai di mana? Udah selesai bab Ini 2. sebenarnya apa kan? Nanti Nggak masuk YouTube apa-apa, ya. Nah, sampai di mana? Udah selesai bab 2, terus Bapak suruh lanjut. Bab 2 udah koreksi udah saya cek. Udah, Terus belum bab 3. Iya, Bab 3 belum saya periksa. belum. Oh, ini sekarang saya kasih tahu. Ini nih. Ha. Ini apa saja ni biar kelihatan gede ya. Ni itu. Ya. Kamu dekat sama situ tinggal? Iya Pak, Oh, saya dekat. baru berdua terus ya. Dari SD udah bareng. Berdua tu bimbingan juga sama ya. Mak kamu minta nih saya? Enggak. Kok bisa dapat berdua sama saya? Saya ngajuinnya emang sama-sama milih Bapak. Keduanya. Itu dipilih kan banyak milih saya tuh. Iya. Kamu- tiba-tiba ada nama saya, nama dia juga. Wow, bersyukur dong. Bersyukur enggak? Bersyukur Pak. Iya, banyak pilih saya kan. Berapa yang milih saya banyak ya. Pada enggak dapat dipindah ke yang lain kan. Iya benar. Dia udah mau sempro tuh, situ mau sempro juga tuh. Satu lagi dah. Wah, mana tuh? Jadi Kalau saya bab 3 sekarang bisa kat sini kan. Bisa terus jelasin. ini di bab 3.1 kan objek penelitian Pak. Nah, Kamu orang mana? Saya orang Sunda. saya campur-campur sih Pak. Campur apa? Ramas dong. Ada Betawi, ada Sunda, ada Palembangnya juga. Palembang juga. Oh, pantas tu aja dominan Palembang kamu. Iya, Sumatera ya Pak. Iya, bapaknya Palembang. Iya, aku saya punya bapak. Berarti wajahmu dominan Palembang. Tapi saya nggak pernah ke Palembang Pak. Wah, kok bisa ke Palembang? Iya, nggak pernah karena udah nggak ada siapa-siapa di sana. Oh, jadi yang ibumu orang mana? Kalau mama aku orang Betawi. Betawi. Asli, Terus satu lagi apa asal? Betawi, Palembang, satu lagi apa? Sunda. Yang Sunda tuh omah Oma itu pihak ibu. dari papa. Oh, papamu Sunda dan Palembang dong berarti? Oh, banyak di Sunda kamu ya? Iya. Banyak pulang Dari kampung, kecil di Bogor. kampung ke Sunda. Kamu di Bogor, banyak ke Bogor tempat nenek. Iya. Oh, jadi Palembang nggak kenal, saya kecil nggak pernah. Enggak. Oh, gara itu tuh. Jadi Palembang itu kakekmu, nenek. Uyut. Uyut itu apa? Kakek di kamu kan papamu cucunya ya? Iya. Cucunya. Kakek di papamu. Orang Palembangnya. Iya benar. Kakek Palembang. Jadi yang istri kakekmu orang Sunda, orang Bogor. Iya benar. Oh, makanya udah papamu pesen ke Palembang lu ya. Kau masih cucu masih dapat tuh. Iya, saya pakai perusahaan konsumer non siklikal yang terdaftar di Bursa Efek untuk periode tahun 2020-2024. Iya. Terus untuk desain penelitian yang pertama itu untuk metode pengambilan sampelnya ini penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai informasi utama. Secara spesifik data sekunder yang digunakan penelitian saya ini berasal dari laporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan konsumer non siklikal periode. Untuk kriteria pemilihan sampel pada penelitian saya, yang pertama itu perusahaan konsumer non siklikal yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu yang kedua ada perusahaan yang IPO sebelum tahun 2020. Lalu yang ketiga perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap selama tahun 2020 sampai 2024.
Lalu yang keempat, laporan keuangan perusahaan dengan mata uang rupiah. Lalu yang terakhir ada perusahaan yang memiliki laba pada tahun 2020 sampai 2024. Menggunakan tax avoidance, Pak. Di sini saya menggunakan Oh, rumus. iya, terus. Di sini dari rumus yang sudah beberapa Yang kamu kaji di bab 2 kan? Iya, Ada berapa rumus kamu udah pilih apa? iya. Itu mau pakai di bab 3. Iya, Iya, benar. iya gitu. Yang saya pilih di sini Udah. MTR, Pak. Terus. Lalu untuk Apalagi itu? variabel independennya kan yang pertama ada capital intensity. Nah, Iya, ini terus kau yang pilih. saya pilih capital intensity ratio yang Iya. rumusnya total aset berbanding sama Iya. total aset tetap. Terus. Nanti ditanya sama penguji, kamu kenapa pilih itu, bisa jawab ya? Iya, insya Allah, Pak. Nanti Jadi saya ditanya pelajari pilih, lagi. iya. Ditanya kenapa pilih itu. Terus apa makna kalau angkanya tinggi, rendah, apa artinya ya? Oh, berarti nanti ditanya ya, Pak. Iya, Karena kamu di bab 2 kasih tahu nggak, misalnya angka itu tinggi apa yang menyebabkan dia tinggi, apa yang rendah. Itu di rumus, selama rumus kamu jelaskan kayak gitu, ada nggak di bab 2? rumus saya gini, Pak. Iya, selama rumus itu. Saya rekam itu, ya. Tapi di bab 3-nya dimasukin juga nggak, Pak? Yang tadi yang Bapak bilang. Enggak usah, itu kajian Oh, teori, itu di bab dua aja. kajian teori aja kayak gitu. Bab 2 kan udah kamu pilih, udah tahu kan di penjelasan. Maka kaitan antara kajian teori sama bab 3 itu, kajian teori itu mengkaji semua formulasi variabel, kamu pilih yang mana, alasan apa, baru masuk ke bab 3 kamu pilih itu. Enggak usah lagi dianalisis di bab 3, bab 3 itu bukan analisis tuh. Kamu pakai ini itu aja ya. Iya, siap, Pak. Gak ada analisis lagi. Aku udah ada analisis kajian teori, udah mengkaji teori itu konsepnya dikaji, pengukuran dikaji, terus kenapa pengukuran kamu jelaskan, pilih yang mana, itu kajian teori ya. Nanti di bab 3 udah kamu pilih, ngapain lagi kaji, nggak perlu lagi ya. Iya, Pak. Itu, ada hubungannya ya. Jadi itu Ini table operasional variabelnya, Pak. Isinya sama kayak yang tadi. Terus untuk teknik pengolahan dan analisis tabel variabel ada? Definisi variabel tabelnya apa? Tabelnya. Mana tabelnya? ini. Tabelnya? Iya. Oh ini. Dulu kan kamu garis. Oh ya, itu tabel itu bikin satu spasi gak bagus ya. Oh, satu, Itu Pak. spasi. Itu hurufnya kecil aja. Berapa, 10 atau 9 juga boleh, penting dipasin satu halaman, yang lebih satu halaman. Ya, siap, Pak. Dikecilin aja. Terus satu spasi itu isi apa? Kolom pertama apa tuh? Enggak lihat tuh. Tax avoidance, Pak. Enggak, ini kolom pertama judul apa? Oh, variabel. Variabel. Definisi. Variabel dan itu simbol, kurung simbol. Oh, variabel dan Simbolnya. Simbol kau tulis simbol di setelah variabel tuh. Misalnya badu dalam kurung BD gitu ya. Ngerti enggak? iya. Terus kolom kedua apa sih? Definisi. Definisi nggak usah, kau udah ada di itu di penjelasannya. Oh, jadi ini Definisi perlu boleh lah, definisi singkat ya. iya sih. Kau pilih. Terus yang kolom ketiga, Pengukuran ya, Pak. ya pengukurannya. Yang keempat, Instrumennya. instrumen skala pengukuran, skala pengukurannya apakah rasio atau itu ya. Jadi satu spasi ya, kecilan ya. Jangan sampai lebih satu halaman. Satu spasi. Fontnya Fontnya kecil, bukan satu halaman lah. Ya, kan bisa 9, 10, 11 ya. Kalau bisa kecil loh, ya itu ini. Kalau saya 11 bisa satu halaman, masuk ke 11. pokoknya satu halaman ya, Pak. Iya, halamannya gimana caranya ya. Iya, Pak. Lebih bagus. Terus yang kiri kanan jangan sampai melebar ke sini sejajar ini. Oh, harus sejajar. Ya, sejajar ini. Ya, jangan sampai melebar. Pak. Jelek banget tuh melebar tuh, bikin kayak besar. Pengolahan dan analisis datanya yang pertama kan statistik deskriptif. Statistik deskriptif berperan penting dalam membantu penelitian ini untuk memahami data secara menyeluruh melalui proses perorganisasian, penyajian, dan peringkasan informasi. Saya menggunakan karena menggunakan EViews, jadi kan menggunakan uji regresi linear bergandanya. Lalu selanjutnya ada analisis regresi data panel, di mana ini merupakan jenis data yang menggabungkan dimensi waktu time series dengan dimensi antar objek. Di kantor pajak mana? Kantor pajak apa, Pak? Gue ngambil data kan? Iya, yang di latar belakang ya, Pak. Ya, data untuk bab 4 nanti apa? Oh, itu saya pakai ini, Pak. IDX, Pak. Oh, Laporan oke, tahunan ya. laporan tahunan. Enggak kantor pajak kamu enggak?
Enggak, saya pakai yang dari kantor pajak, cuman yang buat latar belakang yang Bapak minta. Oh itu, yang dari data nggak ada hubungan kantor pajak nggak? Enggak. Oh iya. Data panelnya di sini saya menggunakan common effect model, fixed effect model, lalu random effect model. Nah, untuk uji link range multiplier, Pak. Terus selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan multikolinearitas. Lalu yang ketiga uji autokorelasi. Sama yang terakhir itu ada uji heterokodestisitas, Pak. Iya. Hipotesisnya itu yang pertama ada uji T, uji signifikan pengaruh parsial. Lalu yang kedua itu uji koefisien determinasi, Pak. Hah? Uji hipotesis saya, Pak, yang Iya, square itu kamu uji hipotesis mana? Emang ada? Uji R square itu, mau uji hipotesis yang mana? Ada? variabel dependennya ya, Pak. Udah benar mana? Yang mana? Yang pajaknya. Pajak mana? juga yang Bagaimana uji hipotesis pakai R square itu gimana? Cara ujinya mana? Misal ini uji T, uji apa? Misal variabel A signifikan, di mana R square bisa ketahui? Emang ada? Emang bisa? Kok diam? Kok diam? Emang bisa? Saya bingung, Pak. Bingung kamu yang ngerti. Uji T kan bisa kan? Uji T itu Iya, uji uji T bisa. bisa A signifikan X signifikan pada Y. Itu uji hipotesis kan? Kalau uji R emang bisa uji itu? Nggak bisa, Pak. Nah, bisa maka masuk uji hipotesis. Aduh kamu ada-ada aja. Itu uji fitnya model tuh. Ya. Makin tinggi aja score-nya makin bagus ya. Berarti saya pindahin berarti Pindah itu. untuk uji hipotesis Uji cuma T satu aja, ya, Pak? satu aja apa lagi? Saya aja skripsi 1000 halaman cuma uji T aja. Apa disertasi itu uji T aja. Udah, Pak. Udah, apa lagi? Jurnal Bapak kok emang saya Ada, masukin. Harus masukkan kamu enggak duraka kamu. Masukin. ini, Pak, Mana? yang di Mantoro. Itu judul nggak boleh huruf besar. Huruf Bimantoro nama saya mana nggak ada. Ini yang di sininya otomatis, Pak, tapi yang di Iya, Mendeley-nya nama sebutlah nama saya Bimantoro. Oh, saya edit juga. Iya, Soalnya Mas. kalau yang di kutipannya saya pakai Bapak kan, Bimantoro dan Sparta. Cuman ini karena otomatis. Di kata batis dikoreksi. Ini juga judulnya gede bikin yang ujung kecil Oh, pertama. jadi harus gini semua ya, Pak? Iya, ini semua dikoreksi, bisa dikoreksi kok. Ya. Iya, Pak. Ya dibiarkan aja kemana sih? Itu nama saya harus benar ya. Kalau dia nggak benar, kamu nama saya benar ya. Iya, Pak, siap. Koreksi lah. Ya, halaman kalau udah nggak ada halaman, kau kasih halaman. Kalau nggak pakai halaman ya. Iya. Kalau halaman tuh edisi harus ada. Bisa aja mereka tuh nggak kasih edisi. Karena kamu waktu upload paper mau ke Mendeley itu dia nggak bisa baca, edisinya nggak ada. Belum tuh dia bisa baca. Setelah baca kok ada juga nggak kebaca. Tapi kalau di jurnamu huruf besar dia pakai huruf besar, padahal huruf kecil kan. Ngerti nggak nih? Iya, Pak. Apalagi itu tanya. Terus tahu masih siapa? Satu lagi siapa si? Tariza. Kamu siapa nama? Najla, Pak. Najla, pusing. Saya suka bingung Najla mana, Teriza mana. Dah. Udah, Pak, yang lainnya huruf kecil semua itu Iya, doang tadi iya. yang besar. Nah, kalau pakai link misalnya jurnal itu misalnya nama, tahun, itu judul. Itu jurnal di italik ya, nama jurnalnya. Italik, terus edisi, halaman, melalui HTTP itu. Ada kata melaluinya ya. Maksud kamu Berarti linknya dimasukin juga ya, Pak? iya, mau masukin melalui itu namanya ya. Melalui HTTP alamatnya sampai. Nah, apalagi kalau udah kamu hari Minggu kirim email koreksinya sama formulir isian tuh Sempro kirim Minggu, karena Minggu besok saya ke Padang tuh. Kamis sampai Senin. Minggu ini ya, Pak, berarti? Minggu depan. Oh, minggu depan. Kalau minggu ini kami sudah ada, Mbak. Minggu ini kami sudah nggak ada kan? Iya, maksudnya tadi kirain hari yang Bapak bilang minggu itu hari Minggu ini, Pak. hari Iya, Minggu ini. berarti hari Minggu ini kan, Iya, Pak? minggu ini. Bukan saya ke Padang minggu depan, hari Kamis sampai Senin. Ya. Jadi kamu online-nya pakai malam. Bisa nggak usah malam, besok kirim hari Minggu. Sama formulirnya nanti saya tekan kamu daftar sidang Seninnya ya. Sidang sampel bisa online daftarnya.
Daftar sempro bisa online kan? Daftar sempro. Saya belum nanya sih Pak. Bisa online, coba tanya deh. Iya nanti Coba. saya ke akademi. Formulirnya coba tanya apa ya formulir, jangan sampai ketinggalan bola balik gitu. Kemarin sih saya udah nanya ke teman saya Pak. Ah. Jadi itu dari akademik ngasih kertas yang harus ditandatanganin sama Bapak. Iya, saya Kalau misalnya udah 7 kali pertemuan bimbingan. itu 7 kali, berapa kali itu BIM yang? Kayaknya kita udah sampai deh Pak. Iya udah sampai Soalnya 7. kan setiap minggu. Iya, udah. Coba pakai apa? Ini basah katanya. Iya, Basah hari Senin ketemu basah dong. Nggak bisa basah. Kalau bisa hari ini saya boleh hari ini nggak Pak? Boleh aja. Saya tunggu, saya Jumat langsung pergi saya. Iya. Ya, kalau Berarti bisa. ini aku minta ke akademik dulu langsung naik lagi ya Pak? Ke Bapak. Apa Bapak? Ya kamu belum perbaiki kan ininya? Iya sih belum Pak. Perbaiki dulu, ya. Iya udah deh. Perbaiki dulu. Berarti Senin ya Pak saya minta. Kok nggak bisa saya tekan elektronik aja? Coba nanti saya tanya. Tanya sekolah ini Pak Suparto mau pulang ke Padang mulanya. Ya. Nggak sempat dia sibuk kan. Bapak ada acara apa Pak di Padang? Ponakan saya nikah. Kau ikut nikah juga? Enggak. Nikah ikut sama saya ke Padang aja. Dia mau nikah tuh. Nanti di Bogor 2 kali nikah. Di Bogor. Suami dapat orang Surabaya. Orang saya perempuan. Dia kuliah di AK Bogor. Dapat suami orang Surabaya. Nah. Kan habis itu banyak offline kamu kan. Dah. Senyum dong, senyum. 1, 2, 3. Lagi tak tanya enggak? Udah Pak. Udah, ya udah. Ya. Terima kasih. Rajin banyak, ya, Pak. cepat ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Iya Pak, Bapak juga ya Pak. Kalau sakit nanti nggak bisa uji. Makasih Pak. Ya. Mana si Teriza tu? Udah. Udah. Ya. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 3. Gak apa-apa Pak. Kalau hilangnya. Saya udah selesai sebenarnya. Tapi Biasa saya apa? Mana deskripsi itu juga saya? Mana? Aku boleh kondisi itu mana? di laptop saya Pak. Buka lah. Masa saya tekan? Laptop Pak. Aduh, masa saya tekan kosong nggak mau saya? Enggak, ini halaman persetujuan naskah Pak. Ya kan mesti deskripsi dulu. Bukannya ini ya Pak. Yang, Apa tuh? Ya masa saya nggak mau dokumennya ada selampiran, dokumennya mana? Nah ini yang kalau harus lihat skripsi itu bukan yang ini Pak. Iya, skripsi mana kamu? Iya, boleh bawa ke sini. Di sini. Di rumah laptop saya Pak. Bawa jemput ke rumah. Boleh itu. Bang, kalau kau mau tentangan itu nggak ada lampiran nggak bisa lah ya. Berarti yang halaman persetujuan yang ini nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kamu bawa laptop ke sini. Nggak bisa sih. Saya dulu. Kamu akurasi belum ke saya tuh. Belum akurasi yang lain kan. Abang saya tuh akurasi sama lain kan, puji lain. Kau pernah ke saya tuh. Oh saya minggu lalu kirim ke Bu Vidi sama Bu Will. Dia sekarang ke saya ada saya. Bukannya Bapak terakhir apa? Terakhir kan Pembimbing. belum saya lihat, masa lihat loh. Oh iya, tapi belum di ini Pak sama Bu Will sama Bu Vidi. Apa? Belum dikoreksi. Akurasi itu ini apa nih? Ini jurnal nih. Bukan, ini halaman persetujuan naskah ringkas skripsi. Jadi kan ada halaman lembar. Iya, ringkas itu kan jurnal tuh. Oh, Jurnal Mas, bikin jurnal. Kamu gimana sih nggak tahu terang? oh. Ya, jadi siapin jurnalmu, baru saya teken tuh. Terus skripsinya juga ya. Aku jurnal udah sampai bab 3 sih Pak. Iya, Jadi makanya nggak bisa loh. hari ini saya kirim ini aja Pak, skripsi, jurnal sama Ya, bawa ke sini jurnal mana? oh di Skripsi, laptop skripsi. saya, Pak. Aduh, gimana nggak bisa sih? Kamu kapan? Senin bisa juga sih, bawa ke sini ya. Senin sini. Kalau email hari ini bisa Pak. Saya pulang langsung email. Email kan harus saya teken tuh bahasa, nggak bisa. Kenapa? Itu teken bahasa kan? Nggak bisa Iya, lah. maksudnya Nggak bisa bahasa semua. Nggak bisa pakai itu. Kan udah offline sekarang. Kalau sempro masih bisa lah. oke. Kalau itu nggak bisa. Bahasa semua. Ya. Oke Pak. Nggak bisa lah pakai bahasa itu aja. Saya nggak tahu ya. Oke. Kamu kerja nanti gitu ya. Kalau kamu misal mengerjakan satu ya. Memo ya. Kan lampiran. Kalau memo bawa ke pimpinan marah dia. Ya. Nggak ada buktinya. Kau menjebak dia sama itu. Kamu bikin proyek itu, ada proposal semacam, minta persetujuan Pak atas lembar, dilempar atas lembar ke muka kamu tuh. Marah banget tuh. Saya kan pernah di BUMN tuh. Jangan gitu dong, kamu harus sebagai itu pimpinanmu. Semua data kamu masukin tuh, kamu lampirkan semua. Apapun pertanyaan sudah ada di situ. Ya. Nggak bisa mentekan-tekan aja, ngerti nggak tuh? Belajar kamu berdisiplin ya. Nah. Udah ya. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Dah.
kemarin habis psikotes yang BCA Ah. terus nggak lolos.